Pemirsa, lalu rekomendasi atau langkah strategis apa yang direkomendasikan oleh narasumber saya hari ini kepada pemerintah dalam mengatasi dan mengelola hutang? Saya mulai dari Mas Bima, silahkan. Ya, cepat aja, saya ada 3. Yang pertama, pemerintah harus terimalah masukan-masukan kritik yang positif. Jangan selalu ditanggapi ada ekonomi yang baik ya, kalau surat terakhir Sri Mulyani begitu, Sri Mulyani ada ekonomi yang baik, ada ekonomi yang tidak baik, berarti kan apa maksudnya gitu kan. Jadi saya setuju kalau menterinya keuangannya seperti Pak Beni, Pak Setia kan enak gitu kan, jadi diskusinya tuh konstruktif, jangan menakutkan gitu. Kemudian yang kedua, ini karena kita lihat utang multiplier effect terhadap perekonomian, termasuk infrastruktur juga ada, tapi kecil sekali gitu ya. Kita lihat evaluasi lah semua 245 proyek strategis nasional infrastruktur itu benar-benar kemudian yang menyerap tenaga kerja diprioritaskan lah. Swasta banyak dilibatkan di situ biar distribusi ekonominya itu lebih merata, jangan dimakan ke BUMN saja. Kemudian yang ketiga, saya kira yang paling penting sekarang adalah buat roadmap dong pemerintah. Jangan bilang utang aman, terus kasetnya seperti itu tiap tahun. Kita ingin jangka panjang. Untuk bilateral misalkan dilakukan debt swap, berapa persen yang dilakukan debt swap 5 tahun, 10 tahun ke depan. Untuk yang SBN, berapa persen yang di buyback kembali gitu ya. Itu yang pemerintah harus jelaskan kepada masyarakat. Baik. Jangan ditakut-takutin terus sama masyarakat. Baik, jangan ditakut-takutin. Silakan Pak Hari, dari Anda. Terima kasih Mbak, singkat saja. Ya, satu, usul saya atau saran, khususnya ke Menteri Keuangan, kelola utang dengan prudent. Sekarang belum prudent. Ya. Lebih inovatif mencari pinjaman dan juga mengelola hutang, renegosiasi, restrukturisasi dengan negara-negara kreditor. Ya, itu harus dilakukan. Kecuali kalau kita mau tidak mampu nanti bayar. Ya, yang kemudian perlu dilakukan adalah tingkatkan alokasi kredit UMKM, karena itu ternyata NPL-nya kecil dan itu lebih tahan, lebih ulet mereka. Banyak NPL itu di industri loh, investor kakap-kakap itu. Ya, proporsi NPL sektor bawah ini lebih bagus. Tetapi proporsi kredit dari notabene dari bank-bank BUMN, contohnya BRI yang namanya saja bank rakyat itu, tapi lebih banyak ke korporasi. Ya, itu harus lebih tinggi lagi. Ya, kemudian tadi saya tarik lagi, sudah disinggung ya, efek ganda dari pembelian utang ini kurang. Baik. Ya, itu harus di-maximize. Ya. Baik. Itu yang dari saya. Terima kasih Pak Hari. Masukan untuk Menteri. Dari Pak Beni. Terima kasih. Ya, masalah utang ini sensitif kalau nggak dijelaskan A sampai Z-nya ya. Kalau hanya besarannya aja yang dijelaskan ke publik itu bisa terkejut. Nah, oleh sebab itu harus dijelaskan juga termasuk apa urgensinya, untuk apa itu utang, penggunaannya untuk apa. Kalau memang digunakan untuk sektor-sektor yang produktif, why not? Kenapa harus disalahkan? Ya, kemampuan bayar kita, toh kita menyicil utang selama ini, yang hampir kita itu nggak mampu bayar waktu itu adalah 9899 itu. Kalau sekarang ini udah nggak ada persoalan kemampuan bayar. Nah, yang kedua, kita membangun industrialisasinya, kita mulai dari desa lah, ya, industri di pedesaan, dana desa dan apa transfer ke daerah itu dipastikan itu ke sektor yang produktif juga, ya, sehingga lapangan kerja dan kemiskinan itu bisa ditangani dengan baik. Dan toh UKM itu pun ada di desa, di daerah, ya, dan dilibatkan banyak apa swastanya. Terima kasih Pak Beni. Terakhir singkat saja Pak Setia. Saya ingin melihat lebih sedikit detail ya, jangan sampai muncul adanya unplanned debt ya. Jadi unplanned debt itu biasanya dilakukan oleh BUMN yang dia sudah terima PMN, tetapi karena dia kurang, dia melakukan upaya-upaya gitu ya, sehingga itu bisa justru akan membuat performance yang tidak baik. Sama yang kedua, distrust. Ya. Karena saat ini saya melihat BUMN itu cenderung untuk menangani semuanya dari hulu sampai hilir. Sehingga banyak sekali kawan-kawan saya yang kebetulan di Kadin segalanya, mereka betul-betul kecewa gitu ya. Kenapa mereka tidak diberikan kepercayaan untuk mengelola? Kan hanya karena takut dengan pengawas ataupun juga dari sisi dari hukum gitu ya. Atau dalam hal ini seperti KPK misalkan ya. Karena ketakutan itu sehingga melakukan penunjukan langsung yang hanya bisa dilakukan oleh BUMN. Nah, ini kan juga merupakan hal yang menurut saya tidak bagus. Kalau kita bisa mendidik atau bisa memberikan kesempatan kepada sektor swasta secara keseluruhan, saya yakin itu semua menjadi faktor yang bisa meningkatkan
perekonomian kita. Terima kasih Pak Pertumbuhan Satya perekonomian Yuda. kita. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir dari diskusi kita dalam Saling Silang hari ini. Saya Ayu Ardani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.